Gimana caranya bisa berkomunikasi sama Mas Tigor? Untuk konsultasi harus hubungi siapa ya? Nah itu Mas Tigor. Kalau konsultasi bisa menghubungi manajer saya. Nomornya ada. IG-nya Di ada Instagramnya Tigor Agency, tapi harus sabar. Kadang balasnya lama ya. lama. Nomornya ayo ditulis 085. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Selamat siang Mas Tigor. Selamat siang Mas Raja, memotong Raja, pembicaraan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kemarin baru jalan-jalan ya? Baru jalan-jalan di dunia asli apa di dunia lain? Di dunia asli. Enak di dunia lain. Kalau di dunia lain itu kita tidak perlu beli tiket. Dari mana Mas Tigor? Bali ya? Dari Bali. Itu kenapa Mas Tigor? Ada misi apakah? Ada sesuatu yang harus dibereskan. Oh gitu. Berarti ada misi tersendiri ya? Misi Bukan tersembunyi bukan dan pariwisata terselubung. ya? Campur. Jadi gini, kemarin kan saya membuka pertanyaan di komunitas YouTube. Nah itu sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan sudah tersaring Mas Tigor. Ini mulai saya bacakan satu persatu ya. Yes. Oke. Langsung menjawab pertanyaan. Lagi lungguh terus ditekoni. Kosong mejanya. Oke ya. Mas Tigor, bagaimana cara menghormati sesama makhluk, semisal tumbuhan, binatang, dan makhluk metafisika? Biar manusia tidak semena-mena dengan sesama makhluk Tuhan. Rahayu Mas. Ayo. Menghormati sesama Ayo. menghormati sesama makhluknya. Jadi gini, cara yang paling mudah, jadi kita tidak usah berpikiran yang muluk-muluk, yang aneh-aneh, yang macam-macam. Suatu contoh kepada tumbuhan. Seperti yang saya sampaikan berulang-ulang. Cara menghormatinya gimana? Satu, bagaimana kita saling memberikan manfaat. Misalnya ke tumbuhan itu memberikan manfaat ke kita dan sebaliknya kita juga bermanfaat ke alam. Contohnya, kita membutuhkan kayu gitu, seperti yang ada di sini banyak sekali kayu-kayu. Kalau kita asal-asalan menebang dan sebagainya tanpa kita menanam kembali, berarti kita sama saja kita tidak menghormati alam, kita tidak menghormati tumbuhan seperti itu. Terus? Dan sebaliknya ke binatang pun juga. Banyak orang yang menyia-nyiakan hewan peliharaannya, misalnya merawat kucing, merawat anjing, tetapi kita tidak merawatnya sesuai dengan kebutuhannya. Ya, gitu. Kita memberi makannya seenaknya apa. Jadi semacam apa ya? Kalau kita berpikiran jangan terlalu ribet, jangan terlalu yang muluk-muluk. Kita ambil sampelnya yang mudah-mudah saja. Kita bisa enggak seperti itu. Itu cara menghormati terhadap alam, terhadap hewan. Sama halnya ketika kita menghormati kepada makhluk gaib. Contoh misalnya ada punden, ada tempat-tempat yang disakralkan, kita merawatnya enggak. Kebanyakan di era-era zaman sekarang kita itu tidak merawatnya. Iya. Bahkan tempatnya jarang dibersihkan. Terus kita tujuannya ke situ tidak semestinya. Misalnya kita buat nyuwun sewu, saya sering melihat tempat-tempat kuburan, tempat-tempat apa itu dibikin sabung ayam, dibikin tempat judi. Nah itu yang bermasalah. Jadi ambil yang segi mudahnya aja. Dari segi mudah ini kita bisa enggak melakukan. Kalau enggak bisa ya jangan berpikir yang berat-berat dulu. Enggak usah dipersulit gitu. Enggak usah dipersulit. Hidup ini sudah sulit. Jangan dipersulit. Berarti kayak sebenarnya kayak apa ya? Menghormati makhluk lain itu cukup di dalam diri pribadi gitu aja ya. Sebelumnya hormatilah dirimu sendiri. Bagaimana dirimu melakukan apa yang sewajarnya kepada alam, apa yang sewajarnya kepada makhluk lain, wajar atau tidak? Siap. Lanjut pertanyaan lainnya Mas Tigor ya. Bagaimana pandangan Mas Tigor mengenai 3 anak yang hilang di Langkat yang sampai sekarang belum ketemu? Padahal galian sudah digali ulang tapi tak kunjung ketemu. Salam dari kaki Gunung Lawu Karanganyar. Kalau saya melihat secara gaibnya, jadi secara gaibnya mereka itu tidak ditimbun.
Tetapi saya tidak tahu ini semacam penculikan atau apa. Mereka berada di salah satu rumah, rumahnya dari kayu, itu dilingkari sama pohon-pohon kelapa. Berarti jauh dari lokasi. Lumayan jauh, lumayan jauh. Tempatnya berada di apa ya, kayak tengah-tengah bukit di situ. Coba dicari. Berarti masih hidup Mas Tigor? Nah ini saya yang tidak bisa menjamin dia sudah tidak ada atau masih hidup. Ya kalau kita berusaha, mudah-mudahan cepat ketemu dengan kondisi hidup dan selamat gitu. Berarti menurut pandangan Mas Tigor itu bisa jadi itu rohnya atau bisa jadi itu apa ya, jin pendampingnya atau itu manusia aslinya gitu? Insya Allah masih hidup. Masih hidup ya? Insya Allah masih hidup. Ini ada hubungannya, saya tidak tahu ya karena saya belum terlalu ngecek sampai ke dalam-dalam. Baru tahu ini ketika masyarakat tanya, terus ketika saya baca chatnya, itu nanti ada berhubungannya dengan salah satu orang, tetapi nyuwun sewu ada penyimpangan seksual di situ, semacam pedofil. Jadi dia itu disimpan. Tapi kebanyakan orang itu mengaitkan dengan makhluk gaib. Sebenarnya dia tergolong kepenculikan gitu. Berarti yang menjadi kambing hitam adalah gaibnya tadi ya? Ini masih pandangan saya loh, kalau Iya. pandangan siapapun bebas monggo kerso. Kita hanya memandang, saya pun sendiri belum melihat secara detail, baru hari ini masyarakat tanya gitu. Dan belum tentu benar juga. Belum tentu benar juga. Belum tentu benar dan juga belum tentu Kalau salah. bisa harapannya ketemu dengan keadaan selamat. Selamat dan masih hidup. Hidup. Lanjut Mas Tigor ya, daripada nanti dikira motongin omongan lagi. Iya. Enggak apa-apa. Apakah tokoh wayang itu benar-benar ada di dunia nyata atau karangan manusia belaka Mas Tigor? Tokoh wayang itu ibarat orang itu filsafat. Kenapa? Di dalam wayang ada yang namanya Bolodewo. Padahal ini kan sudah apa ya, contohnya. Bolodewo seorang pemimpin. Sama enggak pemimpin sekarang dengan keadaan Bolodewo? Bolodewo itu wataknya keras, kasar, tetapi dia masih berusaha untuk mengayomi masyarakatnya, untuk melindungi masyarakatnya. Sama, itu juga ada hubungannya dengan Semar. Semar itu ada enggak di dalam dunia kita, itu ada enggak? Karena apa? Ada beberapa hewan, ada beberapa makhluk yang di dunia tidak ada, ternyata di kayangan itu ada. Contohnya cerita tersebut. Contohnya Mahabharata dan sebagainya. Ini memang benar-benar ada gitu. Benar-benar ada ya? Benar-benar ada. Tapi untuk di dimensi bukti, lain gitu iya, ya? untuk bukti realnya di mana, seperti apa. Kalau ini sejarahnya banyak sekali. Di Kediri pun ada kisah Mahabharata, di Jawa pun ada Mahabharata, di Hindia pun juga ada Mahabharata, bahkan di Thailand pun juga memiliki kisah Mahabharata gitu. Berarti kisah Mahabharata itu adalah sebuah tutur atau benar-benar terjadi Mas Tigor? Perkiraan jenengan? Secara metafisika itu semacam apa ya, filsafatnya, contohnya. Ini loh hidup, ternyata apa benar cerita Mahabharata. Sebuah pelajaran hidup gitu sebuah ya? pelajaran. Ketika ada perang Mahabharata, perang sesama saudara, ini pun juga terjadi bahkan di dalam lingkungan kita, keluarga adik kakak itu juga perebutan tahta itu mesti ada sampai sekarang ini pun. Bahkan di Kediri dulu ada Jenggala dan Panjalu. Ada, pada saat tahun 2020 pun juga ada. Dulur masih adiknya rebutan warisan, itu juga ada. Oh iya benar. Ada, itu Mahabharata, ini gambaran budayanya. Siap. Nah, tetapi ketika pewayangan itu adalah ada salah satu sunan itu memang menyebarkan agama Islam dengan cara Lewat wayang. itu. Wayangnya jenisnya macam-macam. Jadi kalau kita sebagai anak milenial, kita harus wajib tahu wayang itu apa saja. Mungkin kalau yang kita ketahui hanya wayang kulit, wayang apa. Jenisnya wayang banyak sekali. Ada wayang beber, ada wayang golek, macam-macam lah. Setiap daerah memiliki ciri khas tertentu gitu. Siap. Dan artinya pun juga beda. Tujuannya apa? Tujuannya sama. Sebagai cerminan. Ben ngoco gitu. Ben kita itu belajar dari. Kalau kata Pak Dalang, wayang itu adalah ayang-ayang atau ekspektasi manusia. Bayangan aku kudu piye sih. Lek awake dhewe goleki buta, goleki apa ya memang Ada di dalam iya, tubuh kita ada di sendiri. nggak usah jauh-jauh. Jadi kita pun sejatinya juga Dari nafsu amarah. iya, sufiyah, jadi mutmainah. satu. Lanjut pertanyaan lainnya Mas Tigor ya. Apakah makhluk mitologi naga Yuni itu pernah ada secara nyata? Jika iya, lalu bagaimana keberadaan mereka sekarang? Seperti naga, kenapa sekarang identiknya gaib? Mas Tigor. Karena gini, banyak makhluk yang di dunia kita itu tidak ada di alam lain. Tidak ada di alam, misalnya gini, kita berada di alam dunia. Ketika kita transisi ke alam lain, mungkin kita melihat makhluk-makhluk
ayam yang kepalanya kebalik, ada kuda yang bersayap, ada naga. Itu yang dinamakan hewan kayangan, hewan-hewan yang berada di dalam dimensi lain. Kayak buah-buahnya juga ada. Ada buah-buahan yang ada di dunia nyata kita dan juga ada di dunia gaib sana. Misalnya seperti anggur, seperti buah pir, apel, itu ada. Nah, sebentar. Berarti di alam gaib pun juga terbagi menjadi beberapa Terbagi menjadi beberapa. Bukan beberapa alam dimensi gitu Iya, ya. bukan alam barzah. Beda lagi. Kalau alam barzah ini alam kubur. Alam di mana orang setelah meninggal berada di situ. Tapi kalau alam gaib, alam jin ini memang kita itu di dalam bumi ini kita jadi satu. Jadi elemennya apa ya? Kayak berdampingan gitu. Banyak. Berarti kalau menurut yang saya tangkap tadi ya, Iya. kan ada yang seperti kuda putih dan lain-lain. Ada. Itu mungkin ada di apa ya? Yang baik dan yang buruk gitu ya. Ada juga Berarti yang kita tidak tahu. undercover. Iya, kita tidak tahu semasa zaman dulu itu di dunia itu ada apa saja. Yang jelas ketika Gusti ini sebelum menciptakan manusia pasti Gusti ini menciptakan bumi dan seisinya. Nah, di dalam revolusi kehidupan kan macam-macam. Misalnya dalam zaman dahulu itu ada binatang purba. Pada saat ini mungkin dengan kepunahannya, bahkan kita pun di era-era ini tidak akan pernah menemukan binatang seperti itu, misalnya dinosaurus atau apa. Itu ya memang ada di dunia ini, memang ada. Tetapi apa revolusinya kehidupannya ini loh. Kita tidak bisa menyalahkan, oh naga ini halu, naga hewan apa ya namanya? Kuda bersayap itu halu. Kita kan tidak tahu di dalam kehidupan pertama kali lampau sebelum manusia jatuh ke bumi ini seperti apa, kan kita juga tidak paham. Benar. Mungkin ada hewan yang dalam dahulu sampai saat ini masih ada, mungkin tumbuhan yang zaman dahulu sampai sekarang masih ada. Misalnya saja buah tin, watini itu yang sampai zaman dulu hingga saat sekarang yang namanya buah tin masih ada. Seperti buaya bareng Iya, juga kan mungkin tetap genetiknya gitu. yang beda, misalnya kera berbentuk dan lain-lainnya. Tuh. Evolusi ya Mas. Revolusinya. Teori evolusi tadi. Ya, tapi kalau menurut pandangan gaib, menurut pandangan metafisika yang namanya naga, kuda terbang, banyak sekali yang saya temui ketika saya memasuki alam lain. Sapi, kenapa kok sapi di dalam dunia ini ada, di dalam alam gaib itu ada? Ada juga Iya, ya ada berarti? juga. Ternyata apa? Ketika kita menggolongkan, ketika kita mengartikan, oh iya sih benar. Di dalam pewayangan pun si tokoh sapi ini dibuat tunggangan. Oh, sebagai- Bahkan sapi itu disucikan. Garuda, Andini iya, Andini. Sapi, Garuda, Garuda. naga itu juga ada. Siap. Berarti tidak ada di dunia nyata tapi ada di Ada, dimensi lain. ada di gitu dimensi ya. lain. Oke, berarti kesimpulannya ada di dimensi lain, teman-teman. Berarti kalau yang di TV-TV itu adalah ekspektasi dari Gambarannya. gambaran si Gambarannya. itu tadi Iya. ya, naga dan lain-lain. Gambarannya. Oke, lanjut pertanyaan. Oke, siap. Oke, nuwun sewu masyarakat tolong ditangkletaken Mas Tigor. Bagaimana caranya menolak santet, teluh, tenung, pelet dan lain-lain? Bagaimana caranya Mas Tigor? Itu mungkin bisa dilakukan secara pribadi atau Bisa. Bisa Mas Tigor ya? Bisa. Gimana? Jadi gini, ada orang yang dipelet, misalnya masyarakat suka dengan orang dipelet dengan model P pun tidak akan pernah bisa masuk. Itu sejatinya adalah kekuatan antara dirinya dengan si penciptanya juga bisa jadi. Oh, hubungan antara Hubungannya. manusia dan pencipta ya? Tebal tipisnya ibadah kita. Jangankan pelet, Keimanan, ya. jangankan pelet. Kalau kita memiliki agama, kita yakin dengan apa yang kita yakini. Misalnya kita dihasut orang, kita percaya apa tidak? Bisa Iya. jadi tidak. Misalnya Bisa masyarakat, percaya, bisa masyarakat tidak. gini, masyarakat imannya tebal, sering ibadah. Ketika itu ada orang, ada teman masyarakat bilang, Mas, bojomu kayak selingkuh gini. Tetapi masyarakat belum tahu real Realnya. aslinya. Percaya enggak? Mungkin bisa jadi kita tidak percaya. Itulah. Bagaimana caranya untuk kita terhindar dari pelet, bahkan benda-benda gaib. Satu, Santet dan lain-lain. tebalkan keimanan kalian. Misalnya jenengan Islam, Muslim ya, sholat 5 waktu, banyak sodakohnya, banyak ibadahnya puasa. Misalnya jenengan Kristen ya sering ke gereja. Misalnya Hindu, Buddha, ya lakukan selayaknya itu ibadah yang harus dilakukannya. Kenapa saya selalu berbicara seperti ini? Jujur saya sendiri berusaha untuk nasionalisme. Semua kita itu saudara, kita saling mengingatkan. Kita tidak harus memandang dia agama apa, kita ini dari suku apa, kita dari ras apa. Yang namanya kita manusia ya sudah, oke, ayo kita belajar bareng gitu. Untuk apa? Untuk menjadi yang lebih baik. Untuk menjadi manusia yang Iya. lebih baik dan bertoleransi, Iya, saling bertoleransi. rangkul satu Ideologi sama kita lain. satu, Pancasila gitu. Betul. Nah, berarti
inti dari pertanyaan tadi, santet, pelet, dan guna-guna itu Iya. bisa dilawan secara pribadi, Mas Tigor, ya? Nggak usah ke dukun sana, nggak dukun usah. sini. Terutama satu, jangan sampai kita memiliki rasa iri hati, dendam. Karena apa? Iri hati, dendam itu adalah pintu, gerbangnya. Oh gitu ya. Misalnya masyarakat Seperti membuka Oh, pintu kita sendiri. masyarakat iri tentang usahanya teman. Ah, temanku jualan ini kok laku lah, kok inilah. Selalu menghubungkan, wah, kui mesti nggak pesugihan. Ah, ini mesti aku kudu nggak. Akhirnya apa? Menjadi gejolak, menjadi pintu gerbangnya untuk masyarakat sendiri melakukan hal yang seperti itu. Pergi ke dukun, ingin, Mas, saya pengen usahaku lari seperti temanku, seperti saudaraku. Ini tidak jamin gitu. Berarti yang utama itu adalah positive thinking. Mas Positive Tigor, ya? thinking, tujuan kita kemana? Mindset kita. Banyak orang berusaha, banyak orang bekerja tetapi tanpa tujuan ya sudah ambiar. Satu contoh masyarakat. Ketika masyarakat dulunya buka studio foto, buka apa. Kalau masyarakat tanpa keyakinan, tanpa mindset, masyarakat tidak akan pernah menjadi seperti ini. Buktinya apa? Ya sudah kita coba proses, kita pelan-pelan menjalani apa yang kita lakukan. Jadinya apa? Tetap masyarakat di posisi yang saat ini sama seperti siapapun, si penjual pun misalnya toko, misalnya penjual makanan, bisnis pun kalau kita tanpa mindset, kalau kita tanpa keyakinan, kita bisa enggak sih akan hancur gitu. Berarti harus konsisten dan memperbarui mindset supaya Iya. positif terus, Mas Dan Tigor, ya? juga pesan saya jangan lengah. Kadang manusia itu kebanyakan lengahnya begini. Oh ya, saya sudah sukses, saya sudah enak. Udahlah kita enggak usah perlu belajar. Kadang orang itu hancurnya dari situ. Di zona nyaman. Di ya, zona. bahasa Kita kerennya. pernah melihat, oh itu ada rumah makan berkembang sangat ramai sekali. Ini ada usaha sangat ramai sekali. Kenapa di tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam mereka hancur? Gara-gara ini. Mindsetnya dia tuh sudah cukup puas di posisi itu. Padahal itu kan tidak menjamin Siap. kualitas diri kita perbarui. Berarti istilahnya itu kita harus gelisah, Mas Tigor, ya? Iya. Dari kegelisahan itu menimbulkan energi yang akan menjadikan kita lebih baik lagi. Lebih gitu baik, ya. pasti seperti itu. Kita harus lebih baik. Berarti bisa disimpulkan harus positive thinking dan harus gelisah. Nggak Iya. boleh puas dengan yang kita lakukan. kita Buat saat siapapun ini. kita tidak perlu ragu dan tidak perlu takut. Mungkin yang hari ini posisinya masih di bawah. Misalnya gini, banyak sekali gambaran, banyak sekali cerita. Di tahun 2009 dia hanya pembantu. Dia ikut orang di salah satu juru masak. Berhubung si masnya ini rajin, masnya ini tekun, akhirnya dia merubah mindsetnya sendiri, merubah dirinya sendiri. Di tahun 2015 mereka bisa bikin restoran sendiri. Ini jadi yang saat ini kondisinya di bawah, kita harus yakin dengan apa yang kita lakukan. Dan yang saat ini kondisinya kita sudah standby di pekerjaan kita, yaitu pertahankan, kita belajar menjadi lebih Baik dari lagi. yang kemarin gitu. Siap. Kuncinya apa? Menghancurkan diri kita sendiri itu mudah. Siapa yang menghancurkan? Bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri gitu. Dari pikiran kita Dari sendiri. pikiran kita sendiri. Berarti teman-teman jangan kesusu suuzon sama santet, Iya. pelet dan lain-lain. Iya. Mungkin ini bisa jadi tameng, yaitu positive thinking, Positive tingkatkan thinking, keimanan, jangan iri dengan orang. dan jangan iri dengan orang lain. Oke. Lanjut pertanyaan lainnya, Mas Tigor, ya. Oke. Nah, ini tentang yang bergejolak saat ini, Mas Tigor. Iya. Tanyakan tentang Papua, Mas. Apakah Indonesia akan tetap utuh atau akan ada yang bernasib seperti Timor? Keutuhan sesuatu hal, entah itu Indonesia, entah itu bangsa, entah itu tidak usah jauh-jauh, masalah rumah tangga kita aja. Keutuhannya seperti apa? Kita harus kerjasama dengan diri kita sendiri. Kita tidak boleh mengatakan, oh iya dari daerah ini baik, dari daerah ini buruk. Tidak. Kenapa? Ini terbukti ketika Indonesia dijajah beberapa tahun yang lalu. Tanpa kesatuan tidak akan pernah merdeka Indonesia ini. Berarti intinya ini tadi gimana, Mas Tigor? Akan tetap utuh atau akan terpisah? Harus tetap utuh. Harus tetap Seandainya terpisah, jangan terpisah seperti itu. seperti Timor dulu. Iya. Terpisah pulau enggak apa-apa, misalnya bencana, pulaunya tergeser lah, lebih baik itu, tetapi kita tetap satu gitu. Satu Indonesia. Iya. Oke. Intinya akan tetap utuh gitu, Mas Tigor, ya. Dan Harus semoga akan tetap utuh. tetap utuh. Oke. Oke, terus ini Mas Tigor. Tolong tanyakan apa setiap manusia di bumi ini sudah ada tugasnya. Oh, ini kemarin sudah, Mas Tigor, ya? Sudah dijawab. Sudah dijawab. Tentang gunung aja, Mas, yang sekarang lagi panas-panasnya.
Apakah gempa atau bencana yang akan terjadi berdampak ke Jakarta dan bagaimana kelanjutan COVID-19? Kapan akan berakhir? Apakah benar akan terjadi pergantian presiden di tengah-tengah tahun 2021? Ini nanti memasuki ke terserah orang mengatakan ini ramalan, ini apa, terserah Bang Kerso, tapi ini bagi saya adalah pandangan nanti apa yang terjadi di antara transisi 2020 dengan 2021, entah itu bencana, entah itu politik, bahkan entah itu kejadian-kejadian yang di luar yang di luar prediksi kita, seperti kemarin beberapa banyak kasus artis, beberapa banyak kasus-kasus politik dan sebagainya. Nanti itu akan masuk di transisi pandangan 2020-2021. Misalnya gini, ada yang tanya, Mas kemarin di 2020 sempat memprediksi sekian. Nah, jadi gini, yang belum terjadi misalnya dari sekian prediksi, dari 10 prediksi yang di tahun 2020 ini terjadi adalah 7 prediksi, mungkin di 3 prediksi ini akan terjadi di awal 2021. Ini tinggal nunggu waktunya. Berarti termasuk gunung meletus dan tsunami itu? Gunung meletus yang terjadi kemarin berapa? 3. 3, jadi? Iya, 3. Iya, 3. Saya tidak bisa berkata banyak, kalau gunung ini nanti 5 yang kita dengar. 5 yang kita dengar. Untuk pertanyaan ini mungkin di skip di sesi kedua aja Mas Diko. Iya. Karena karena suatu hal. Oke. Coba terawang. Oke. 3 bocah tadi sudah ya? Sudah. Bener gak Mas Tigor? Jawa terbelah jadi 2. Ada ramalannya. Itu nanti aja. Menurut Mbah lainnya. Ramalan di Jawa yang siap erupsi 2 sudah menunjukkan, sedangkan gunung yang lain yang mati aktif lagi di Jawa bagian mana ya Mas Tigor? Itu perlu dijawab sekarang atau nanti aja? Tidak apa-apa sekarang daripada nanti lupa. Oke. Kalau 5 gunung ini nanti di Jawa jelas, Sumatera, ada lagi Riau. Oh, karena Sumatera adalah dari Jawa ya? Kesatuan. Jadi 5 gunung ini akan di tanggal 1 Desember itu sudah meletus yang ada di Jawa Timur. Di Jawa Timur, tetapi di episode erupsi ya? Ya, di episode saya sudah pernah saya kalau ya di awal Desember ada apa, ternyata di story WA saya ternyata tepat tanggal per 6 hari ini beda daerah. Di tahun 10 ini nanti ada gempa ringan, jadi jumlahnya sekitar gempa ringan, tetapi di titik 28 gempa laut ini akan masuk ke daratan, ini bisa jadi di awal 2021. Tapi kalau bisa jangan terjadi. Jadi yang rumahnya dekat daerah sana, jadi bukannya menakut-nakuti, tidak, paling enggak kita antisipasi bagaimana jika itu terjadi. Satu ya, segera diperbaiki daerahnya, misalnya pada saat itu gundul segera ditanami pohon atau seperti apa agar tidak terjadi longsor. Karena yang di tahun peralihan 2020-2021 ini yang paling membahayakan ada longsor sama banjir. Longsor sama banjir. Atau karena musim hujan ini bisa jadi musim hujan. Siap. Lanjut pertanyaan Mas Tigor ya. Mas Raka tolong tanyakan Mas Tigor ya, gimana cara membedakan roh dengan khorin Mas Tigor? Roh dengan khorin, sejatinya roh yang hanya bisa adalah Gusti kita. Gustinya ya. Tuhan kita. Kalau khorin siapapun bisa dan siapapun bisa mempelajari. Tapi kalau pesan saya pribadi, kalau jenengan belum sampai melihat, kalau bisa jangan melihat karena sebenarnya tidak enak. Kadang kita dibully, kita dikatakan oh gila, kita dikatakan halu, kita dikatakan kita ini apa gitu loh. Ginting lah macam-macam. Tapi sebenarnya ini beban sendiri buat kita yang kita ini bisa melihat makhluk seperti itu. Suatu contoh saya pernah terjadi, saya bertemu dengan, terserah jenengan menyebutkan apa, khorin.
Jadi gini, si Korin, saya panggilnya Tante. Tante ini kenal dengan saya 2009. Oh ini yang cerita yang pernah Ya, diceritakan 2009, tapi apa? kita Nggak tidak jadi tayang. naik dulu ya, gagal tayang dulu. 2009 saya kenal ini di usia saya kelas 3 SMP, saya mau les di salah satu LBB Kota Kediri. Saya tidak sadar bahwa tempat les ini dulunya tempat pembantaian, tempat pembunuhan. Si Tante, Korinnya Tante itu menemui saya, dia menceritakan kronologi pembunuhannya di tahun 1987, mulai dengan berapa orang, siapa pembunuhnya, dengan kapak, dengan membawa mobil Mazda warna merah. Itu jadi di dalam satu keluarga itu dikapak, istrinya dikapak, suaminya dikapak, anaknya dikapak, satu anaknya lagi itu dilempar di dinding sampai kepalanya itu terbentur pingsan, dan mikirnya pembunuhnya. Nah, ini sudah mati. Terus tante ini berkomunikasi dengan saya, anak ya masih hidup, namanya siapa, dia menyebutkan namanya, tapi di sini mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya, bukan berarti kita apa-apa, kita saling menjaga gitu lah. Paling nggak ini contoh ketika saya berkomunikasi dengan Korin itu. Di tahun 2009 itu saya sudah kenal tante, saya sudah kenal anak-anaknya, namanya sudah ketemu, sudah ada, sudah saya save di otak saya. Berhubung di tahun lalu itu kan terbatas dengan adanya sosmed. Nah, di tahun 2020 saya bikin uploadan di Facebook. Saya menceritakan tentang kronologi pembunuhannya dan sebagainya. Hingga di tahun 2020 ini saya baru bertemu dengan anaknya yang masih hidup. Jadi ceritanya baru ketemu ini kita juga hubungan lebih seperti saudara malah. Saya menceritakan sebenarnya saya gimana ya cara menyampaikan, saya berbicara pelan-pelan, saya bertemu dan saya baru bertemu makam tante itu di tahun 2020. Di tahun 2009 pembunuhannya tahun 1987. Di tahun 2020 ini saya bertemu anaknya, saya ke makamnya bareng sama anaknya juga. Dan namanya sama. Kronologi pembunuhannya sama. Inisial pembunuhnya namanya L, rumahnya inisial N, semuanya sama. Masih hidup semua. Pembunuhnya masih hidup dan anaknya masih hidup. Alhamdulillah sekarang jadi saudara. Itu loh. Jadi Korin itu kita bisa berkomunikasi. Terserah jenengan percaya, bukan untuk kenapa saya bilang seperti ini, kenapa saya bukan berarti untuk mengajak Anda percaya, enggak. Paling enggak ini pengalaman pribadi saya, ini cerita pengalaman pribadi saya. Terus, ketika saya di alam situ gitu. Pertanyaannya gini, apakah itu bisa dilihat secara mata telanjang atau hanya mata batin, Mas Tika? Saya tidak bisa menjelaskan dengan mata apa. Pada saat itu saya tanya ke salah satu pemilik LBB tersebut, saya disuruh save. Dari apa yang saya lihat, saya disuruh diam. Sampai pembiayaan saya les itu didanai sama pemilik SBB itu sampai saya lulus. Asal saya tidak boleh tidak boleh mengungkap. Tapi kan saya orangnya jahil ya. Di les-lesan itu saya lihat loh, nomornya kok 35 gitu. Di dalam ketika pembunuhan itu nomor rumahnya 34. Jadi lantainya semua bersimbah darah, di dinding-dinding itu darah. Lokasi duduk saya les itu tepat di lokasi tante di kapak. Jadi di dalam kamar di kapaknya jelas darah semua ngalir-ngalir darah. Seperti flashback gitu, Mas? Seperti flashback, darah semua jebak. Bahkan berarti saya seperti sama lihat film bioskop itu ya? Nah, saya enggak paham. Enggak, maksudnya saat itu loh. Sama Nyata, enggak bisa jadi berbuat nyata. apa-apa gitu. Saya bisa melihat mereka tetapi mereka tidak tahu saya. Si pembunuhnya jelas banget. Dia pakai baju apa, dibunuh jam 1 malam tepat. Itu apa motifnya? Perampokan? Motifnya itu surat. Jadi si bapaknya ini kan ada kayak ini apa ya, surat tanah itu loh. Jadi tidak terima, itu surat yang di koko itu kamu ambil. Akhirnya menyuruh inisial L untuk datang ke jalan Teuk Umar, jadi Teuk Umar Kediri. Datang jam 1, niatnya itu mengambil surat, tetapi sama si inisial L itu malah disuruh memberikan semuanya. Oke, surat diberikan, tetapi tetap dibunuh gitu, tetap dibunuh. Berarti itu jasa Tante, ya? Tante banyak cerita ke saya. Aku masih punya anak hidup namanya inisial D. Sama lagi ada 2 cowok anak saya. Coba kamu cari. Tapi saya keterbatasan untuk mencari ini si mana, ini di tempat mana. Saya cari terus akhirnya ketemu. Kalau kemarin di episode yang gagal tayang itu, sampean malah dapat ilmu ya dari dapat tante ilmu. itu? Tante itu mempelajari Tante itu dulunya sebelum pembunuhan itu salon.
Jadi salon make up atau apa, saya banyak belajar dari tante gitu. Berarti Saya enggak pernah malah kursus. bukan dari LPB-nya ya? Bukan, saya bukan dari LPP-nya. Tipe saya kan kalau ada guru nerangkan kan ngobos, mungkin kalau guru saya nonton ngobos. Kalau masalah inget-inget guru ketika saya SMA, saya pernah mengungkapkan kasus korupsi guru saya sampai saya itu dibenci. Bahkan saya itu hampir DO. bukan di DO, dihasut bagaimana agar satu sekolah itu benci dengan saya. Oh. Itu saya ungkapkan Aib kasus itu, korupsi. sudah. Coba, tapi dia sudah kena Kena hasilnya. azabnya. Ya. Janganlah ya yang suka korupsi, apalagi guru-guru itu hati-hati. Karena saya dari kecil, dari saya sekolah itu saya paling tidak mau disuruh tanda tangan kwitansi kosong. Nah sama si guru saya kan ikut lomba-lomba. Ini ada kwitansi, kalau kosong saya tidak mau itu. Harus pakai nominal. Sampai sekarang pun kalau ada klien ngasih saya kwitansi kosong, oh ini musuhnya. Saya tidak suka seperti itu. Berarti kesimpulannya tadi adalah roh dan korin itu beda. Beda saya. Terus korin itu bisa dilihat bahkan dipelajari seperti Kalau tadi. korin itu biasanya ada dua jenis. Ada yang asli, ada yang KW. Nah, ada yang KW juga. Ada yang KW. Kalau KW gini, ada jin, di situ ada kecelakaan gitu ya. Jangan ada pembunuhan. Dia itu melihat merekam. Oh si A dibunuh jam sekian, dia itu merekam. Jadi kalau ada orang mau uji nyali, uji apa, yang masuk itu bukan yang dibunuh sebenarnya, yang merekam, yang menceritakan. Itu kebanyakan 85% terjadi seperti itu. Berarti terjadi apa ya, pergeseran sejarah cerita itu gara-gara itu juga. Gara-gara itu juga. Jadi kita harus bisa membedakan. Kalau kita disebut orang bisa melihat, kita bisa membedakan ini asli apa enggak. Pocong pun juga ada pocong asli, ada pocong KW gitu. Kalau pocong asli ini tapi kalau pocong KW itu sejatinya jin yang kebingungan mencari sosok siapa. Gitu. Oh. Saya ini pengen jadi siapa? Ya sudahlah saya mewujudkan Orang jadi yang pocong, baru mati artinya tadi. ada darah-darah atau apa. Itu pocong KW. Itu saya sering sekali menemukan itu. Dan pocong KW itu biasanya suruhan dukun-dukun. Misalnya ada orang ini bikin usahanya saya yang tidak laku, akhirnya dikirim pocong, dikirim apa. Ya. Tapi sekarang pocong KW bisa direkam Mas Diko. Bisa, saya kadang, tapi saya tidak suka pocong. Sukanya kuntilanak. Gitu ya. Kayak mbaknya yang tadi barusan lewat. Kuntilanak tapi itu. Karena kuntilanak itu lucu bagi saya. Lucu ya malah. Lucu. Lucunya gimana Mas Diko? Cantik. Saya itu iseng, saya pernah ketika syuting di channelnya tetangga sebelah itu saya sampai dipukul sama sundel bolong. Dipukul? Iya, saya kan orangnya iseng. Kalau di baju itu kan biasanya ada jahitannya. Nah, waktu itu di salah satu makam angker area Pelosok Klaten itu ada sundel bolong lebih banyak. Tak lihat bajunya kok enggak ada jahitannya gitu. Akhirnya tak robek. Tak robek itu bajunya. Ini dipukul 3 hari, pusing saya. Mau. Iseng ya berarti. Keren. Lanjut Mas Tigor ya. Tapi kok perasaanku ngomongku cepet ya gimana? Apanya? Cerewet ya saya. Mungkin gara-gara tempatnya ini Berkembali banyak tadi. sekali wanita-wanitanya jadi Oh iya. agak kenyih saya. Kita ini sedang berada di kafe apa Mas namanya? Kafe Baru Lama yang ada di pesantren Kediri. Bukan angker enggak. Jadi tempatnya itu enggak angker sama sekali. Enak. Jadi kita Enak. itu kalau Jadi kelihatan kekunangannya. Iya, Jadi pengen- untuk foto-foto Instagram dan pengen lain-lain recommended. suasananya asri, datang aja ke sini. Mau private mau apa, monggo. Nanti bisa kita cuplik. Bagus, mungkin ada yang mau syuting di sini monggo kerso. Orangnya baik banget. Baik semuanya. Saking apik kok ada yang beli kok ini disangoni. Alhamdulillah. Oke, lanjut pertanyaan lainnya Mas Tigor ya. Iya. Halo Mas Tigor. Lagi capek ya, sehat-sehat terus Mas Tigor. Alhamdulillah. Dapat doa dari netizen. Gimana caranya bisa berkomunikasi sama Mas Tigor? Untuk konsultasi harus hubungi siapa ya? Nah itu Mas Tigor. Kalau konsultasi bisa menghubungi manajer saya. Nomornya di ada. IG-nya Di Instagramnya Tigor Agency, tapi harus sabar. Kadang balasnya lama ya. lama. Nomornya ayo ditulis 085 708 490 810. Baleni Mas Tigor. 085 708 490 810. Kalau nomor rekening Mas Tigor. Nomor rekening bisa. Bisa yang mau kasih sesuatu. Berarti gini teman-teman. Yang Kalau yang mau kasih reptil loh, saya Bentar, suka. bentar. Saya suka kok kura-kura. Kura-kura. Gini, jadi buat teman-teman yang konsultasi, biasanya setelah dapat nomornya ya,
kalau nggak direspon langsung tanya nomor rekening. Nggak. Pasti direspon. Nggak seperti itu, kasihan. Nggak. Oke. Apa arti mimpi? Nah ini Mas Tigor. Apa arti mimpi yang bisa diingat dan mimpi yang yang hilang ketika sudah terbangun? Itu namanya ras ratikomologi. Ras ratikomologi ini kondisi kita manusia. Ini kita berada di mana? Karena apa? Di dalam otak manusia itu ada kondisi gelombang yang namanya ada alfa, ada delta, ada beta, ada tadi apa? Alfa, theta, beta, delta. Jadi Mas Raka mimpi habis bangun ingat. Mas Raka mimpi habis bangun tidak ingat. Mas Raka mimpi tapi bisa gerak, ngigung, lindur. Kalau ngimpinya mancing ya seakan-akan mancing. Ini kondisi gelombang mana? Kadang kalau di kondisinya itu terlalu lelah, terlalu banyak aktivitas di hari-harinya, kadang kondisinya itu ketika mimpi dia tidak ingat. Sama seperti ilmu, mohon maaf, sebelumnya saya tidak paham ini apa, jadi kalau ada kesalahannya saya mohon maaf, ini hanya sekilas saja. Sama seperti ketika Mas Raka di hipnotis. Hipnotis ini kan Mas Raka antara sadar dan tidak. Gelombang sama seperti ketika Mas Raka mimpi sebenarnya. Jadi kan hipnotis itu ketika Mas Raka seperti mimpi tapi ngelindur bisa gerak. Ada orang yang tidak bisa dihipnotis malah ngantuk, itu ada. Ini ilmunya di ilmu hipnotis. Kalau hipnotis itu ilmunya, kalau hipnosis itu orang yang menghipnotis. Ada piano, ada pianis. Kalau piano itu alatnya, kalau pianis itu pemainnya. Hipnotis ini alatnya, hipnosis ini orangnya. Ini beda materi. Ini hanya gambaran dari pertanyaan ini aja. Sebenarnya mimpi itu kondisi kita, kelelahan kita, sadarnya persen. Kenapa kok bisa habis mimpi lupa, habis mimpi ingat? Kalau secara ilmunya seperti itu, tapi kalau secara gaibnya, ini kebanyakan orang itu menghubungkan dengan mimpi dengan kejadian nyatanya bisa jadi. Ini mitos. Kalau di Jawa itu masuk di itu ya, apa ya namanya, sangatnya atau saat-saat mimpinya. Ini gini, Mas Tigor apakah bisa melihat teluh atau guna-guna yang dari orang yang memusuhi gitu loh? Bisa. Jadi si orang yang nyantet tadi siapa gitu? Bisa ya. Bisa. Tetapi kita ada aturan, tidak bisa detail di sini. Jadi kalau ingin tahu ya bisa japri atau bisa apa. Tapi jangan langsung japri. Ada enggak masalahnya? Kalau enggak ada masalahnya ya mending enggak usah japri, karena banyak sekali kasus yang harus kita selesaikan. Misalnya kemarin ada yang curhat, Mas, anak saya sakit, ini gara-gara medis atau non medis. Banyak sekali yang curhat. Jadi kalau memang bukannya saya melarang, enggak. Kalau memang ada masalah ya mau kerso, kita welcome, tapi seandainya enggak ya nunggu aja. Santai aja gitu. Berarti karena banyak yang lebih kita dahulukan gitu. Yang lebih ke serius mana gitu ya masalahnya. Misalnya kemana ada yang sakit tidak bisa jalan, ada yang sakit mau dioperasi atau apa. Terus terkait tadi Mas Tigor, yang ibu-ibu perutnya besar tadi gimana? Itu sebenarnya ketika saya datang tidak sengaja. Jadi saya menjenguk tetangganya saudara saya. Saya lihat Bu, perutnya kok besar, tapi kalau dokter itu bilangnya ginjal atau apa itu loh. Saya kan masih SMP kelas 3 kalau nggak salah. Jadi kan ngawur, asal-asalan gitu. Saya pun sendiri juga, masa sih saya bisa, masa sih saya kok bisa gitu. Saya sendiri juga bingung, saya gini kan muncul kayak isi pensil. Oh berarti cuma diginikan di perutnya gitu? Iya, saya sentuhan tangan? Juga bingung loh, kok saya bisa gitu. Sentuhan tangan muncul kayak pensil ini, loh, berarti ini santet gitu. Sebenarnya saya sendiri juga takut dengan seperti ini, itu saya takut. Begitu tak ambil, jarak 4 hari sampai 5 hari, beliaunya meninggal. Oh, malah meninggal. Iya, jujur saya juga takut sama masalah ini, saya takut karena apa? Saya tidak belajar, saya tidak apapun ya, saya ini tapi orangnya. Tapi nggak dikira sampean yang bunuh nggak ya? Enggak. Saya orangnya ya kayak gini. Mungkin kalau netizen ngarani macam-macam ya sudah, itu kan tentang netizen bagaimana memandang saya yang mau kerso. Intinya ya saya tidak pernah menutupi. Ya saya karakter saya seperti ini. Kadang saya dibully gila lah, dibully apa. Ya terserah, saya adanya gini ya gini. Terus terkait itu Mas Tigor, orang yang konsultasi. Yang itu siapa yang sampean dulukan? Atau mungkin yang keluhannya parah? Atau... Banyak, jadi ada yang tanya masalah keluarganya, ada yang sakit, ada yang jual tanah nggak laku-laku, macam sekali. Terus ada lagi yang tanya WA itu, Mas lihat di tubuh saya itu ada jin, ada korin atau apa itu. Ini yang ya tetap saya balas, cuma yang lebih saya dulukan itu ketika ada orang sakit, ada anaknya hilang atau dia sakit
entah itu medis ataupun non medis itu yang saya dulukan. Misalnya sebelum tadi saya berangkat syuting itu saya ditelepon sama orang Surabaya, katanya terkena ikatan pesugihan apa gitu loh, sampai keluarga itu meninggal, yang selamat cuma satu ini. Dia tuh ngadakan ritual, tapi ritualnya begitu saya lihat ternyata salah, ya sudah. Oh, ritualnya salah. Salah, ya sudah besoklah kita pikirkan. Terus saya mau berangkat ke sini tadi ditelepon ada orang, Mas anak saya itu sakit kelainan tempurung, jadi sampai matanya ini keluar atau apa. Ya, yang saya dahulukan ya yang seperti itu, yang sakit-sakitnya agak apa ya, agak berat daripada yang tanya, oh diri saya ada kodam apa, ada apa. Ini seperti saya balas, tapi ya nanti gara-gara apa ya, banyak sekali chat yang masuk itu satu hari 100-200 chat, bahkan telepon itu sampai saya matikan. Padahal nomornya dulu belum dipublish ya? Belum, saya tuh pusingnya gini, saya dibully, dikata-katain. Tapi saya masa sih enggak mau saya jawab, paling enggak ya sudah ya saya jawab. Karena juga ada dari mana ya, Pasuruan, dia telepon kenapa kok kehidupannya kacau gini, tak cek loh Bu. Ternyata orang ini salahnya apa? Dia tidak melakukan pernikahan resmi kepada orang tersebut. Akhirnya maut sembarangnya maut. Ternyata dia tuh mempunyai flashback yang suka ngeretin orang itu. Akhirnya ini karmanya. Kalau ngeret itu bukan itu ngeret itu suket itu bukan itu ngeret itu kayak misalnya kita deket sama orang diambil hartanya aja gitu. Itu yang paling dosa itu karma. Kalau gaib misalnya sakit apa itu bisa disembuhkan secara cepat. Tapi kalau yang namanya karma, kita mau apa gitu loh. Kita enggak bisa. Soalnya sudah ikatannya dengan orang yang tadi. Karena yang kamu lakukan itu mesti ada timbal baliknya. Kalau hari ini kamu nyakitin orang, besok kamu disakiti orang. Kalau kamu hari ini nggak usah pakai ini. mukul orang ya, besok kamu dipukul orang gitu. Berarti Kita enggak bisa bantu. Kita mau ya kita doakan segera usahanya lancar, rezekinya itu selalu siapapun yang ngechat saya, entah ngechatnya baik, entah tidak, entah menghina, saya doakan yang pertama kesehatan, rezekinya lancar, dipermudahkan segala urusannya. Tapi dari saya pribadi yang namanya karma itu urusan jenengan dengan Gusti jenengan. Kenapa kok sampai seperti itu? Berarti masa lalu Anda seperti itu. Udah itu aja cukup jawab. berarti gini Mas Igor ya. Seperti orang yang sakit, entah sakit medis atau non medis itu pasti jenengan cek dulu pasti foto. cek dulu foto, nama. Berarti ini harus gara-gara wajib apa? kirim foto ya? Iya. Kemarin saya cek, Mas saya dikhianati istri saya gini. Tak cek. Lah wong kowe selingkuh kok adek ngelarani bojomu, aku yang ngomong ngono, Be. Susah ini. Berarti langsung di flash, dicek di flashback. Iya, tapi ya mohon maaf kalau sama saya jangan tersinggung karena memang saya enggak bisa nutup-nutupi. Ada saya seperti ini, saya kadang sama ngomong sama orang ya belak-belakan, kalau enggak cocok sama orang ya tak tegur gitu. Sering seperti itu, Mas. Yang saya getun itu selalu dihubungkan dengan gaib, padahal itu kesalahannya dia sendiri. Karmanya dia sendiri. Ada orang ibu-ibu itu anaknya digakne wong. Ternyata di dalam waktu bayi digakne wong, dobekne wong gitu. Ternyata di usia anaknya gede, dia sakit enggak sembuh-sembuh. Loh ini apa? Ditambah nih di dokter manapun enggak bisa sembuh. Terus tak cek loh, ini enggak ada hubungannya gaib. Jenengan itu tidak disantet orang. Jenengan itu sakitnya medis tapi digawe dokter didik kok enggak mari-mari ya. Ternyata karmanya. Karmanya menyia-nyiakan anaknya. Jadi hati-hati siapapun jenengan ada karma entah anak dengan ibu, entah ibu dengan anak. Kalau bisa selesaikan. Teman dengan teman, siapapun apa yang jenengan tanam pasti jenengan pangan. Turai. Mesti jenengan Munduh pangan. poin pakerti kalau di Iya. Jawa. Siap. Oke, berarti untuk teman-teman untuk konsultasi jangan lupa nomornya sudah disebutkan ya. Tadi. Jangan lupa tanyakan langsung nomor rekening. Kalau nggak ditanyakan nomor rekening biasanya nggak ditanggapi. Enggak seperti itu. Jangan terlalu menghiraukan kata-katanya ini. Loh, enggak lah Mas, saya pernah ada pasien dari Jawa Tengah atau mana ya. Dia itu kena tumor, bukan tumor, kanker gitu. Mas saya mau konsultasi biayanya biasa loh. Mbak, enggak usah pakai konsultasi. Jadi kan cari obatnya Mas. Maaf saya enggak punya biaya buat nyembuh buat cariin obatnya. Itu tolak tak transfer. Sampai transfer Tak malah. transfer. Ya wes lah. Tapi ya jangan semua, hancur saya nanti. Oke, sementara di sesi pertama gitu dulu Mas Tigor. Nanti di sesi kedua lanjut tentang prediksi 2020, 2021 dan terkaitannya 2020 dengan 2021 ada apa nanti tetap di Viper Kediri. Oke, sementara gitu dulu di sesi ini Mas Tigor. Wes dan tindak ini.